Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Prodi PMI Pengembangan Masyarakat Islam yang saya hormati dan saya cintai, mari kita awali perkuliahan kita dengan bacaan basmalah bersama-sama, dan bagi yang non-muslim untuk bisa menyesuaikan. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar pemberdayaan masyarakat. Bagaimana sih konsep pemberdayaan masyarakat? Kita awali dengan memahami tentang paradigma pemberdayaan masyarakat. Paradigma pemberdayaan sebenarnya merupakan pengembangan daripada paradigma lama yang dikenal dengan paradigma pembangunan. Apa perbedaan antara dua paradigma itu? Antara paradigma pembangunan dan paradigma pemberdayaan. Di sini sudah saya berikan perbedaan dua paradigma tersebut. Kita bahas satu persatu. Paradigma pembangunan itu adalah paradigma yang menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan. Sementara paradigma pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Yang pertama, ketika kita berbicara masyarakat sebagai objek pembangunan, maka masyarakat akan menerima program, akan menerima proyek-proyek pembangunan dari negara atau dari pemerintah. Masyarakat menerima secara paket bahwa inilah program, inilah pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah, harus dilaksanakan, harus dilaporkan, dan harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin. Jadi dalam paradigma pembangunan tentunya masyarakat hanya menerima program-program dari negara saja tanpa memberikan kritik, tanpa memberikan keperanannya dalam pembangunan tersebut. Oleh karenanya maka paradigma pembangunan ini lebih berorientasi pada negara dan modal. Siapa sih yang berkepentingan? Tentu negara. Siapa yang memiliki modal? Tentu negara atau pemerintah. Siapa yang memiliki tujuan? Tentu negara. Maka semuanya bersifat sentralistik. Ya. Semuanya bersifat sentralistik, memusat. Negara yang memutuskan, negara yang melaksanakan, sementara masyarakat hanya sebagai objek pembangunan. Sehingga pengelolaannya bersifat politik dan tentu lebih otoriter serta sentralistik. Ini yang ketiga, ciri khas dari paradigma pembangunan ini. Ya, pengelolaannya secara politik, otoritarian, dan sentralistik. Dalam paradigma pembangunan ini, tentu masyarakat tidak memiliki keperanan. Artinya masyarakat hanya menerima apa yang diberikan oleh pemerintah. Nah,
paradigma pembangunan ini kemudian pada perkembangannya bergeser, tidak lagi menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan, tetapi masyarakat itu menjadi subjek pembangunan, bahwa masyarakatlah yang menjadi agen pembangunan. Sehingga pergeseran dari paradigma pembangunan ke arah pemberdayaan ini lebih terfokus pada masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif. Maka dalam paradigma pemberdayaan, masyarakat harus terlibat secara aktif dan ada pembagian kekuasaan, dikelola secara demokratis, sehingga yang awalnya negara itu bertindak sebagai subjek, negara beralih perannya, yaitu negara menjadi fasilitator dan membuka ruang yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa, partisipasi, dan institusi lokal. Nah, yang perlu digarisbawahi dalam paradigma pemberdayaan, pertama adalah masyarakat sebagai subjek pembangunan, yang kedua adalah partisipasi masyarakat yang lebih dominan, kemudian yang ketiga adalah fasilitator, di situ adalah peran negara, dan yang terakhir tentu masyarakat menempati posisi utama yang memulai, mengelola, dan menikmati pembangunan. Nah, dalam perkuliahan ini tentu yang akan kita bahas adalah pemberdayaan, ya. Pemberdayaan artinya tadi saya sebutkan, masyarakat sebagai subjek pembangunan, masyarakat harus terlibat partisipasi aktif, ya. Kemudian negara menjadi fasilitator untuk membuka ruang yang kondusif, kemudian masyarakat menempati posisi utama yang memulai, mengelola, dan menikmati pembangunan. Secara hukum, regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka telah memberi ruang untuk dipraktekkan pada paradigma baru dalam pembangunan di Indonesia, yaitu paradigma pemberdayaan. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya agar desa mempunyai kemampuan sendiri dalam membangun desanya. Artinya di sini desa itu diarahkan kepada bagaimana desa dengan potensi yang dimiliki, dengan sumber daya yang dimiliki, dengan kekuatan yang dimiliki, desa bisa membangun dirinya sendiri sehingga menjadi desa yang mandiri. Paradigma pembangunan yang dilakukan sendiri oleh desa dikenal dengan desa membangun. Upaya pengembangan masyarakat bertujuan untuk memunculkan keberdayaan desa dalam usaha meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakatnya. Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga pada stakeholder lain seperti NGO, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat itu sendiri. Jadi secara regulasi,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya, mendeklar dan melegitimasi paradigma baru, yaitu paradigma pemberdayaan, yang dimana menekankan pada masyarakat sebagai subjek pembangunan, partisipasi masyarakat, negara menjadi fasilitator, kemudian dimungkinkan untuk memberikan ruang yang luas terbentuknya keberdayaan atau kemandirian masyarakat itu sendiri. Paham ya? Dari paradigma ini, maka sebenarnya kalau kita lihat paradigma pemberdayaan masyarakat desa itu semuanya terlibat. Ada desentralisasi, ada pembagian. Di sini ada pemerintah desa, ini pemerintah desa, kemudian ada pemerintah daerah, ada masyarakat, dan ada NGO atau non-government organization. Nah, ini adalah masyarakat. Semuanya dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat itu sendiri dan menjadi fasilitator. Sehingga pemberdayaan dipahami sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. Ada juga yang mendefinisikan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, yang secara kolektif, secara bersama-sama masyarakat dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber, memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa, sehingga masyarakat bisa keluar dari masalahnya sendiri dengan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Jadi inilah paradigma yang saat ini sedang berkembang dan sedang digalakkan oleh pemerintah. Nah, baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sehingga pemberdayaan itu setidaknya dapat dikaitkan atau dapat disimpulkan pada 4 komponen. Pertama, suatu upaya atau proses pembangunan yang berkesinambungan, yang berarti dilaksanakannya secara terorganisir dan bertahap, dimulai dari tahap permulaan hingga tahap kegiatan, tindak lanjut, dan evaluasi, atau yang dikenal dengan follow up activity and evaluation. Yang kedua, pemberdayaan adalah suatu upaya untuk proses memperbaiki, to improve kondisi ekonomi, sosial, kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah to help the community to help themselves. Suatu upaya atau proses menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip inilah yang dikenal dengan prinsip membantu komunitas dan membantu dirinya sendiri menjadi sebuah kenyataan. Yang terakhir, pemberdayaan adalah suatu upaya atau proses memandirikan masyarakat dengan cara menggalang partisipasi aktif dalam masyarakat berupa bentuk aksi bersama, group action, di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Inilah dari tadi yang saya jelaskan, pemberdayaan itu adalah follow up activity and evaluation, berkesinambungan ya. Kemudian to improve, untuk memperbaiki kondisi masyarakat, untuk membantu masyarakat atau membantu komunitas dengan kekuatan yang mereka miliki dan dengan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri, yang dikenal dengan to help the community to help themselves.
Kemudian yang keempat adalah group action. Maka pemberdayaan itu biasanya bersifat community, berupa kelompok. Seperti di desa-desa kan kita menemukan ada kelompok tani, ya kan? Pemberdayaan intinya adalah membangun desa dan memandirikan desa. Jadi kawan-kawan semua, mari kita kuatkan pemberdayaan ini menjadi madhab kita, ya kan? Madhab kita untuk memandirikan desa. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, teman-teman dapat dialog interaktif dengan saya, baik melalui WA group atau melalui email atau komen di akun YouTube saya. Insya Allah nanti akan saya kasih komen atau jawaban. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.